Oke. Di Grand Destination Series melaksanakan webinar yang bertemakan makanan spesial Sumatera Utara. Dan hari ini kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada media partner kita yang sudah membantu membagikan berita baik tentang Grand Destination webinar ini. Eh, Media partner kita kali ini adalah Info Tourism Webinar dan mereka telah membagikan info tentang webinar kita ke Telegram dan WhatsApp. Kita akan menyambut pemateri pertama dulu. Senang sekali sudah hadir bersama dengan kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu, sebelum masuk ke sesi presentasi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu panelis pertama kita nih pada hari ini, yaitu Kak Peggy Utomo. Halo Kak Peggy, selamat siang. Hai, selamat Ya, siang. selamat siang. Oke, aku akan kenalin dulu ya ke teman-teman siapa sih Kak Peggy ini. Oke, jadi mungkin ada beberapa dari kita yang followersnya Hangry Go Medan di Instagram. Nah, ini adalah salah satu penulis mungkin ya, atau kreatornya ya. Salah satu kreator sih sekarang. Iya, kreator ya dibilangnya. Oke, betul. Berarti Mm-mm. salah satu kreator di Hungry Go Medan. Kak Peggy ini tuh ternyata suka bikin konten kuliner di Medan. Dan Kak Peggy ini adalah penikmat kopi dan fotografi yang tergabung menjadi bagian dari tim Hungry Go Medan dari awal tahun 2020. Beliau juga suka keliling dari satu coffee shop ke coffee shop lainnya di Medan untuk nyobain berbagai macam menu makanan dan minuman yang disajikan di coffee shop tersebut. Beliau suka sharing experience-nya, nyicipin makanan dan minumannya tersebut, dan dibagikan ke sosial media. Oke, karena kita sudah memperkenalkan nih Kak Peggy itu siapa sih? Kita akan mengundang Kak Peggy untuk memulai presentasi. Saya akan bantu share screen sebentar ya. Oke, untuk Kak Peggy, waktu dan tempat kami persilahkan Kak Peggy. Sebentar, saya mulai dari awal. Silakan Kak Peggy. Oke, senang sekali pada hari ini saya dapat berkumpul sama teman-teman yang ada di sini dan men-sharingkan apa yang pernah saya nikmati dalam perjalanan kuliner saya. Oke, yang pertama nih, hmm, kuliner Nusantara itu ya banyak variannya dan juga terkenal Maaf Kak Peggy, boleh suaranya rempah-rempahnya. digedein? Dideketin mikrofonnya? Oke, Ah ya, ini sekarang begini. kedengeran? Kedengaran, kedengaran Kak. Oke, maaf ya, soalnya saya lagi di area pantai. Lagi kulineran juga ini. Wah, mantap Kak. Kerja sambil jalan-jalan ya Kak. Iya, Iya, oke. Boleh dilanjutkan Kak Peggy. oke. Kuliner Nusantara ini terkenal dengan rempah-rempahnya yang bikin makanan tuh sangat flavorful sekali ya. Makanya pada zaman eh, Perang Dunia itu kenapa kita dijajah ya? Karena pengen supaya mereka juga punya rempah-rempah sama seperti Indonesia ya. Dan ngomongin kuliner, kuliner Nusantara paling terkenal itu kuliner Medan. Nah, saya hari ini pengen mengangkat kuliner Medan yang benar-benar kuliner daerah. Yang pertama nih, saya pengen nunjukin ke teman-teman. Ikan holat. Ikan holat ini biasanya dimakan sama orang Mandailing. Terbuatnya itu dari ikan baung, dimasak dengan serutan kayu, dan biasanya dapat ditemukan di kampung-kampung orang Mandailing. Kalau di kota memang susah dapatnya. Bahkan hampir nggak ada kalau misalnya kita cari ke rumah makan, itu susah banget dapetin ini. Kecuali di daerah Bandar Selamat sama daerah Padang Sidempuan. Ini ikannya dimasak spesial dengan serutan kayu. Jarang kan? Hampir nggak pernah malah kita dengar ikan dimasak dengan serutan kayu. Nah, adanya itu di ikan holat ini. Yang kedua, kalau buat teman-teman yang kemarin itu nonton Ngeri-Ngeri Sedap, pasti kenal dong dengan ini. Mie gomak. Mie gomak tuh terkenal banget.
Mie gomak ini masakan yang terkenal sebagai masakan khas suku Batak Toba dari Sumatera Utara. Masakan ini khas daerah sekitar Danau Toba, mulai dari Porsea sampai ke Tapanuli Selatan. Tarutung, Lagu Boti, Balige, itu termasuk juga. Dan mie gomak ini biasanya juga gampang sih kita dapetin di kota-kota, banyak yang jual. Kayak pinggir jalan juga, misalnya ibu-ibu jualan. Ada mie gomaknya. Itu dimasak dengan ada santannya. Makanya flavornya sangat khas. Nah, yang ketiga nih, karena tadi sudah ada ikan, ya kan, kemudian ada mie gomak yang rasanya itu lebih umami, gurih, asin, ya kan. Nah, yang terakhir ini saya pengen teman-teman lihat tuh ada cimpa. Biasanya namanya cimpa goreng atau cimpa tuang. Cimpa ini rasanya manis dan khas dari orang Batak Karo. Cimpa itu selalu harus ada di acara-acara adatnya seperti pesta adat pernikahan, kerja tahun, merdang-merdem, atau kematian, itu juga wajib ada cimpanya. Cimpa ini biasanya dimasak ada cimpa kukusnya, ada cimpa goreng, atau yang dibikin tepung. Jadi ada 3 tipe masak cimpa. Cuman yang hari ini saya tunjukin itu cimpa gorengnya. Dan ini biasanya ditemukan di rumah-rumah. Ini tuh masakan harian, masakan rumahan. Jadi sulit untuk didapatkan kalau misalnya kita cuman cari di rumah makan, itu susah banget dapetinnya, apalagi zaman sekarang. Karena jarang yang ngebuat ini. Jadi bisa dapatnya itu di rumah-rumah, di pesta adat. Nah, baru kita ketemu sama yang namanya cimpa. Cimpa ini makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Terus di dalamnya beras ketan merahnya dimasukkan gula. Gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Jadi kebayang dong rasanya gimana ya kan? Terus biasanya dibungkus dengan daun pisang, kecuali yang digoreng ini. Kecuali yang tuang ini sisanya itu dibungkus pakai daun pisang. Terus dikukus. Oke, segitu aja aku bikin ngiler teman-teman yang ada di sini dengan masakan-masakan yang mungkin uh, jarang ya nampak sama teman-teman. Kecuali mie gomak yang gampang ditemuin itu. Oke, Thank terima kasih you. Kak Peggy. Kalau misalkan mie gomak sebenarnya juga kemarin aku nonton di Ngering Sedap cukup sering keluar ya dan dibikinin lagu kalau nggak salah sama grup musik dari Batak juga ya. Iya benar. Iya Karena bener. gampang dapetinnya. Misalnya kita ke ibu-ibu jualan di pinggir jalan itu juga kadang-kadang ada nemu. Ibu-ibu Hmm, jualan kecil kadang juga ada. itu berarti tuh semacam kayak mirip kayak ini ya, kayak mie lontong gitu nggak sih Kak? Mirip, cuman yang ini dimasaknya pakai santan. Nah, flavornya agak beda sih. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih banyak informasinya Kak Peggy atas makanan-makanan spesial yang sudah dibagikan oleh Kak Peggy. Kita boleh berganti Sama-sama. ke speaker selanjutnya ya. Oke, kita akan kenalin dulu nih Kak Vivi itu siapa sih speaker kedua kita? Oke, saya kenalkan terlebih dahulu. Kak Vivi adalah alma mater Dell Institute If Teknologi yang memiliki pengalaman di bidang teknologi dan coding gitu. Tapi selain berkecimpung di sekitar IT, teknologi dan coding, ternyata Kak Vivi ini juga aktif sebagai editor di Trip Tektoba. Nah, buat kawan-kawan yang ingin tahu nih pengalaman apa aja sih yang bisa Kak Vivi bagikan mengenai makanan spesial dari Sumatera Utara, kita akan simak sesi sharing oleh Kak Vivi sekarang. Oke, kita sambut dulu Kak Vivinya. Halo Kak Vivi, boleh dinyalakan suara dan kameranya? Oke, aku spotlight dulu. Halo Kak, Ya, halo Kak.
Aku spotlight dulu ya, Kak. Halo, Sebentar. Oke. Oke. Selamat siang, Kak Vivi. siang Kak. Oke, apa kabarnya Kak Vivi? Sehat? Sehat Kak, sehat. Oke, mantap kok sehat. Boleh sekarang Kak Vivi bagikan pengalamannya nih tentang makanan-makanan dari Sumatera Utara kepada teman-teman nih yang pengen tahu apa aja sih makanan spesial yang ada dari Sumatera Utara. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Vivi. Oke Kak, terima kasih. Pertama-tama, halo semua, selamat siang. Perkenalkan, aku Vivi Nesa Tampu Bolon sebagai editor di Triple Lektoba. Nah, kali ini aku akan membahas tentang kuliner khas Sumatera Utara. Untuk pertama kali, aku akan mengenalkan bahwa kami Triple Lektoba merupakan partner wisata yang memberikan rekomendasi tempat wisata yang menarik untuk kamu kunjungi. Nah, selain tentang rekomendasi tempat wisata, kami juga menyediakan informasi tentang makanan, kuliner, kemudian tempat-tempat unik maupun informasi seputar Toba. Nah, kalian dapat mengunjungi kami di triplelektoba.com. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, di dalam website Triple Lake Toba, kami juga menyediakan informasi mengenai destinasi yang ada di Danau Toba, seperti destinasi alam yang berbau alam ya, seperti air terjun, danau di atas nih danau yang ada di Samosir, kemudian tempat-tempat hiking maupun camping. Kemudian ada tentang budaya, seperti artefak peninggalan leluhur, museum, tortor, dan lain-lain, seperti Huta Sialagan yang kita ketahui. Kemudian informasi mengenai kuliner, jamuan untuk adat istiadat yang khas dari Danau Toba. Kemudian tentang kearifan lokal ya, seperti tenun ulos, alat musik, alunan melodi khas dari Batak. Baiklah, karena di sini kita akan membahas tentang makanan khas dari Danau Toba atau khas Sumatera Utara. Untuk yang pertama, aku nanti akan membahas tentang ikan mas arsik atau dalam bahasa Bataknya sering disebut dengan deke nani arsik. Kemudian yang kedua, sushi Batak atau di dalam suku Batak itu disebut dengan naniurah. Selanjutnya ada lapet, kemudian saksang. Yang kelima nanti saya akan menjelaskan tentang manuk napi nadar. Yang terakhir spaghetti Batak atau mie gomak. Nah, untuk yang pertama, ini ada tampilan dari ikan mas. Ikan mas ini atau dalam bahasa Bataknya tadi kita bilang dengan deke naniarsik. Nah, deke naniarsik ini menjadi simbol berkat kehidupan. Adapun aturan dalam adat istiadat dalam Batak, untuk pemberian ikan mas ini dalam jumlah ganjil. Ada 1, 3, 5, hingga 7. Nah, masing-masing dari jumlah tersebut memiliki fungsi atau arti. Untuk 1 ekor itu diperuntukkan bagi pasangan yang baru menikah. Yang 3 ekor itu untuk pasangan suami istri yang mendapatkan anak. 5 ekor itu untuk orang tua yang mempunyai cucu. Dan yang 7 ekor itu diperuntukkan bagi pemimpin bangsa Batak. Nah, mungkin teman-teman yang lain bertanya, apa sih bahan-bahan utama dalam memasak ikan arsik? Nah, yang menjadi khasnya itu adalah andaliman. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui bentukan dari andaliman itu. Kecil-kecil seperti merica. Kemudian yang menjadi khasnya kedua lagi itu ada rias, atau mungkin kita lebih mengenalnya kecombrang. Namun dalam memasak arsik kita dapat menggunakan batang maupun bunganya. Selanjutnya ada asam glugur. Nah, asam glugur seperti gambar yang di bawah ini, bentuknya itu bulat. Kemudian untuk penggunaannya itu kita harus mengeringkannya terlebih dahulu. Sekian mengenai ikan mas arsik. Nah, selanjutnya adalah naniurah. Nah, bukan Jepang dan Korea saja yang memiliki sushi, namun Batak juga memiliki sushi nih. Namanya naniurah. Naniurah ini adalah olahan ikan
ikan mentah, namun lebih khasnya lagi kalau di dalam di sekitaran Danau Toba itu ikan yang diolah itu adalah ikan mas. Nah, pengolahannya ini ikannya dibersihin, selanjutnya akan dimasak dengan asam, namanya asam jungga. Dimasak dengan asam jungga, kemudian akan dicampurkan lagi atau disiram dengan bumbu khas Bataknya, menggunakan andaliman, rias, kemiri, bawang maupun cabai. Nah, selanjutnya tadi makanan-makanan berat, ini makanan ringan atau lapet, atau orang juga sering menyebutnya dengan ombus-ombus. Ini adalah makanan ringan yang pada awalnya dia berasal dari si borong-borong Tapanuli Utara. Dan yang menemukannya itu adalah musik si Hombing pada sekitaran tahun 1940. Nah, kue lapet ini berbahan dasar tepung beras. Namun seiring berjalannya waktu, eh, timbul variasi-variasi dari lapet, baik yang berbahan ketan, maupun tambahan kelapa parut, maupun tampilannya sendiri. Ada yang dibungkus, dan ada juga yang tidak menggunakan bungkusan lagi. Nah, selanjutnya, saksang. Saksang ini merupakan makanan yang terkenal sebagai olahan daging. Nah, daging yang biasanya digunakan itu seperti daging babi, daging anjing, maupun daging kerbau. Yang uniknya dari saksang ini adalah dia digunakan dimasak menggunakan darah hewan tersebut, menggunakan rempah-rempah tambahan yang khas dari Batak. Nah, menu ini adalah menu wajib di acara-acara adat Batak, seperti prosesi pernikahan di adat Batak ya. Namun untuk menikmati ini, kita tidak harus datang ke pernikahan Batak atau adat-adat Batak. Namun sekarang udah bisa ditemui di berbagai kedai makan minum tradisional Batak, atau dalam tanah Batak itu disebut dengan lapo. Nah, selanjutnya ada napi nadar. Napi nadar ini adalah ayam yang dibakar, kemudian akan dicampur dengan bumbu-bumbu khas Batak dan menggunakan darah ayam tersebut. Nah, adapun filosofi dari ayam napi nadar ini adalah untuk memberikan semangat maupun berkat untuk sarana memanjatkan doa. Adapun bahan-bahan utamanya tadi seperti andaliman. Nah, itu ciri khas dari makanan khas Batak pasti menggunakan andaliman, karena andaliman itu seperti khasnya masakan Batak. Kemudian bahan-bahan tambahan lainnya itu ya seperti cabai, kemiri, begitu. Sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Peggy tadi tentang mie gomak. Atau mungkin beberapa kita di sini sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, makanan ini yang paling sering muncul ya, mungkin menggoda selera. Ini terbuat dari milidi. Milidinya direbus, kemudian nanti akan dituang oleh bumbu kuning ini. Untuk rempah-rempahnya atau resepnya itu sama seperti gulai. Namun untuk tambahannya itu adalah andaliman. Nah, kenapa disebut mie goma? Itu dia. Karena dalam penyajiannya itu langsung diambil menggunakan tangan. Mie-nya diambil, langsung dipindahkan ke tangan. Nah, dalam bahasa Batak, goma itu artinya ambil atau langsung pindahkan kayak gitu. Asal nama mie itu dari situ. Penyajiannya dapat dibuat kuah maupun seperti yang diberi tahu Kak Peggy tadi, dapat digoreng juga. Nah, banyak lagi loh makanan khas lainnya. Jika teman-teman ingin melihat atau mendapatkan informasi, silahkan kunjungi Triple Lake Toba. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vivi telah membagikan banyak makanan yang dari Sumatera Utara. Kita juga udah jadi tahu nih tambahan makanan lain. Coba sebentar saya spotlight dulu. PG juga aku spotlight. Oke.
Jadi kalau misalnya tadi aku lihat kalau misalkan Kak Vivi ini makanannya lebih beragam lagi dan jadi kita dapat rekomendasi lagi nih kalau misalnya teman-teman yang suka wisata ke Sumatera gitu ya. Kita bisa cobain makanan-makanan dari Sumatera yang sudah direkomendasikan oleh Kak Peggy dan Kak Vivi. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditanyakan di ruang chat Zoom, tapi karena tadi udah ada yang private chat ke aku, coba sebentar aku terbuka dulu, aku tanyain. Oke, aku bacain ya pertanyaannya ya. Selamat siang Kak Vivi dan Kak Pagi. Ada nggak sih rekomendasi nih cemilan atau enggak makanan yang bisa di frozen untuk kita bawa ke keluarga kita sehabis berlibur dari Sumatera Utara? Nah, coba kita dari Kak Pegi dulu atau dari Kak Vivi nih? Kak Pegi dulu kali ya. Boleh Kak Boleh, Pegi? boleh. Eh, Kalau misalnya di frozen sih enggak, tapi bisa dibawa lah jauh. Bika Ambon. Walaupun Oke. namanya Bika Ambon, tapi asalnya dari Medan. Jadi Oke. bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Itu juga tahan kalau misalnya kita simpan di kulkas. Oke, berarti ini fakta baru ya. Sebenarnya ini banyak yang sering keliru karena ada nama Ambon, jadi orang pikirnya itu dari Ambon, padahal sebenarnya dari Medan ya teman-teman. Oke, kalau Iya. misalkan dari Kak Vivi, ada nggak nih rekomendasi makanan atau nggak snack yang bisa kita bawa nih ke rumah kita kalau misalnya kita habis berlibur dari Sumatera Utara? Oke, mungkin aku rekomendasiin kacang sihobuk. Asalnya dari si borong-borong. Hmm? Itu kacang kering yang dimasak menggunakan pasir. Nah, itu mungkin tahan sampai 1 sampai 3 bulan tahan. Oh, berarti itu kayak kacang bakar gitu ya, atau kacang goreng atau gimana, Kak? Halo, Kak? Kacang goreng. Oh ya, kayak kacang goreng ya. Oke. Sepertinya Kak Vivi, oke, udah kembali sinyalnya. Ya, tadi sempat sinyalnya mati, nggak apa-apa. Berarti kayak kacang goreng, rasanya kayak ada asin gitu atau dia kayak ada variasinya gitu? Kalau kacang sihobuk sih Kak nggak punya variasi rasa. Rasanya itu langsung dari kacangnya sendiri. Manisnya dari kacangnya sendiri Kak. Oke, oke, oke. Baru tahu sekarang ya. Ternyata oke. Berarti ini teman-teman yang tadi udah nanya nih tentang rekomendasi makanan yang bisa dibawa ke rumah setelah berlibur dari Sumatera Utara. Ada kacang dan ada bika Ambon. Oke, kita lanjut ya. Ada yang bertanya lagi dari private. Oke, kita bacain aja, nggak apa-apa. Untuk Kak Peggy dan Kak Vivi, kalau misalkan nih kita mau review makanan, biasanya apakah dicatat dulu nih biar ingat experience setelah makannya? Atau gimana caranya sih biar experience-nya itu bisa kita ingat sama kita buat kita tulis jadi konten? Oke, dari Kak Vivi dulu kita gantian ya. Boleh Kak Vivi? Mungkin kalau ke aku eh, setelah menikmati menikmati suatu hidangan eh, kan mengenali bahan-bahan masakan. Nah, mungkin aku untuk mengingatnya aku langsung Mm-mm. mencoba masaknya sendiri terus membandingkannya. Nah, dari situ nanti aku mulai menulis Oke. kontennya Kak. Apa rasa yang dapat, yang ciri khasnya, perbedaannya dengan yang saya buat sendiri, begitu Kak. Oke, oke, oke. Berarti dirasain dulu yang penting terus dicatat nanti baru dijadikan konten gitu ya, Kak. Oke, sip. Kalau misalnya dari Kak Peggy, ada nggak nih tipsnya biar kita inget gitu, apa sih rasanya gitu? Eh, Kalau dari aku biasanya waktu lagi nge-review itu langsung dicatat. Oke. Jadi karena sometimes itu juga ditanya sama penjualnya, ya kita juga kasih tahu experience kita dari mulai tempat, dari mulai servisnya, kemudian rasa masakannya, apa yang kurang, apa yang udah pas, itu juga kita catat. Jadi nanti jadi note supaya bisa jadi caption. Oke, good, good. Kalau misalkan, ini pertanyaan pribadi sebenarnya. Jadi gini, kalau misalkan nih kita pengen review makanan, tapi ternyata makanannya itu rasanya kurang, kurang enak atau enggak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Baiknya
gimana ya Kak? Apakah kita beritahu tapi beritahu ke ownernya gitu misalkan tapi secara baik-baik gitu ya dengan kata-kata yang baik lebih biar mereka tuh lebih membangun bisnisnya lebih maju lagi gitu karena biar makanannya juga lebih enak kan atau kita nggak jangan kasih tahu dulu review kita gitu atau gimana Kak? Ada nggak Kak dari Kak Peggy dulu misalkan? Kalau saya personally, karena nggak semua orang itu suka dikritik ya. Jadi kalau misalnya nggak ditanya gimana experience saya di tempatnya dengan rasa masakannya, itu saya nggak, ya udah saya keep. Kalau misalnya rasanya kurang, ya udah saya nggak akan posting. Tapi kalau memang positif untuk saya angkat jadi konten, ya udah saya angkat. Kalau Oke, misalnya ditanya, hmm? personally ditanya sama owner atau sama manajer dari tempatnya, ya udah kita kasih tahu apa nih yang masih kurang, yang bisa mereka improve lagi dari masakan yang mereka uh, jual, mereka produksi. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Peggy atas tipsnya. Nanti akan kita coba pakai kalau Sama-sama. misalnya kita udah mau berkarir, mau menjadi reviewer makanan ya selanjutnya. Oke, kalau misalkan dari Kak Vivi misalkan ada nggak sih Kak tips gimana caranya biar teman-teman nih biar kalau misalkan mau nge-review makanan tapi tulisannya tuh bagus gitu. Biar orang tuh ter-engage untuk pergi ke lokasinya terus nyobain makanannya. Ada nggak Kak? Mungkin ya Kak, itu untuk menulis ini ya, konten Konten. Hmm. writernya. Mungkin terlebih dahulu benar-benar menikmati Hmm. atau hidangannya memang benar-benar wow gitu. Kemudian untuk menulisnya bisa sesuai dengan eh, Experience-nya. ya experience-nya ketika menikmatinya Kak, begitu. Sip, sip. Berarti boleh nih buat teman-teman yang mau berkarir menjadi reviewer makanan, blogger. Berarti kalau misalnya Kak Vivi ini Triple Lektoba ini hitungannya blogger ya, Kak? Sebenarnya seperti sistem informasi sih Kak. Oke. Oke, berarti itu swasta atau ke pemerintah gitu, Kak, Triple Lektoba itu? Itu swasta Kak. Oh, swasta. Oke, oke. Berarti khusus makanan ada di daerah Danau Toba atau sekitar gimana? Khusus makanan di atau kuliner di Danau Toba, Sumatera Utara sih. Kemudian untuk destinasi tempat, informasi tentang Toba, begitu Kak kontennya. Oke, berarti semuanya di sekitar Danau Toba akan diulas oleh Kak Vivi nantinya. Oke, kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung boleh resen, nanti akan aku bantu untuk unmute biar bisa bertanya. Tapi karena belum ada yang mau bertanya lagi, aku akan coba mengingatkan teman-teman untuk memfollow IG-nya Grand Destination Series karena di situ kita akan berbagi tentang destinasi-destinasi di Indonesia, wisata-wisata, makanan dan segala macamnya. Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya, kita akan tutup dulu nih sesi panel discussion-nya. Sesi panel discussion-nya berakhir sampai di sini. Selanjutnya, aku akan mengucapkan terima kasih dulu ke Kak Vivi dan Kak Peggy. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Udah mau berbagi makanan-makanan nih yang ada di Sumatera Utara, biar teman-teman kalau misalkan mau ke sana bisa tahu nih harus makan apa, harus ngapain. Ini Kak, berarti Kak Peggy lagi wisata ya ke Sumatera Utara ya? Iya, iya Oke. benar. Aku lagi di Sibolga. Wah, mantap nih. Teman-teman boleh kalau misalkan mau ke Siboga nyamperin Kak Peggy, kita bisa ngobrol mungkin ya sama Kak Peggy ya. Oke, kita Boleh, boleh. akan tutup sesi panel discussion-nya. Selanjutnya saya akan beritahu kode OTP-nya untuk ditukarkan menjadi sertifikat. Kode OTP hari ini adalah 9994. Jadi 9-nya 3 kali lalu 4 ya. Nanti teman-teman bisa ke websitenya keren.id terus pilih yang my e-sertifikat setelah login. Jadi ntar bisa ditukar OTP-nya jadi e-sertifikat di sana. Akhir kata kami ingin ucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atau teman-teman peserta lainnya
yang udah ikut webinar kali ini sampai akhir acara. Grand Destinations Risk kali ini. Mohon maaf apabila ada dari kami salah kata atau nggak ada salah tindakan. Berharap semoga Grand Destinations Risk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih juga untuk media partner kita yang sudah membagikan informasi baik tentang Grand Destinations Risk ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di webinar keren lainnya. Terima kasih Kak Peggy, terima kasih Kak Vivi. Oke, boleh off cam Kak? Sudah boleh live ya teman-teman. Untuk kode OTP-nya seperti yang tadi, 9-nya 3 kali lalu 4.